A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Raditya Syaukan dengan NIM 40224170 dari kelas PGSD 4 pada matkul pembelajaran IPS Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara kerja alat peraga yang saya sudah kerjakan dengan materi keberagaman budaya untuk kelas 4 fase B. Nah, yang pertama teman-teman, kita akan mencoba membedah bagaimana sih cara membuat alat peraga ini. Nah, yang pertama kita mencari kardus bekas jam dinding. Pasti kalian pada punya lah ya di rumah. Nah, nantinya gunting pada bagian setiap sisinya, pada bagian sini, membuat persegi panjang seperti ini. Setelah itu kita tutup pakai kertas asturo sebanyak panjang persegi panjang ini. Kemudian kita tempel menggunakan double tip. Setelah ditempel, kemudian kita ikat supaya si kertas asturo itu tidak lepas. Walaupun sudah ditempel pakai double tip, tapi dengan ini lebih kuat lagi, seperti itu. Kemudian langsung saja saya langsung menempelkan menggunakan double tip seperti ini teman-teman. Dan saya sedikit memberikan hiasan agar sedikit tidak kosong, jadi saya membuat seperti gradasi-gradasi warna seperti itu. Selanjutnya saya akan memperlihatkan isi di dalam alat peraga ini. Yang pertama dari judul dulu, keberagaman budaya Indonesia. Nah, selanjutnya kita buka. Nah, dari halaman pertama kita bisa lihat ada pakaian adat. Berikut juga ada penjelasan pakaian adat dari setiap daerah. Kemudian ada contoh-contoh pakaian adat seperti ada Jawa, Aceh, Sumatera, Papua, dan sebagainya. Dan pada halaman berikutnya ada bagian rumah adat seperti ini. Ada juga penjelasannya dan gambar-gambar atau contoh-contoh rumah adat. Tujuan saya membuat alat peraga ini yaitu membantu memahami bahwa Indonesia memiliki berbagai macam budaya yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Melalui alat peraga ini, siswa dapat mengenal bentuk-bentuk segala jenis budaya-budaya yang ada di Indonesia. Ada juga membangun jiwa tanah air atau cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada tujuan materi. Nah, apa sih tujuannya kita belajar keberagaman budaya Indonesia? Nah, yang pertama, membantu siswa untuk mengenal lebih dalam budaya-budaya Indonesia. Jadi kita sebagai guru itu memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia, karena kan di Indonesia itu banyak sekali budaya bermacam-macam. Nah, juga siswa dapat mengenal bentuk-bentuk keberagaman budaya seperti rumah adat, pakaian adat, tarian tradisional, lagu daerah, bahasa daerah, dan makanan khas dari berbagai provinsi di Indonesia. Dengan demikian, siswa tidak hanya mengetahui nama-nama budaya, tetapi juga memahami ciri khas dan keunikan yang dimiliki setiap daerah. Selain itu, pembelajaran ini bertujuan untuk menemukan rasa bangga dan cinta tanah air kepada siswa sebagai warga negara Indonesia. Dengan mengenal keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, siswa diharapkan menyadari bahwa perbedaan budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan bersama. Nah, ini sangat diperhatikan ya, karena semakin
maju zaman, biasanya tuh keberagaman itu semakin tergerus. Nah, kita itu harus menjadi tameng terdepan untuk menjaga keberagaman ini supaya tidak tergerus oleh zaman. Nah, yang selanjutnya, siswa diharapkan mampu memiliki sikap saling menghargai, menghormati, dan tidak membeda-bedakan budaya daerah lain. Jadi, kita tuh harus menanamkan rasa cinta terhadap budaya-budaya lain atau yang bisa disebut juga dengan toleransi. Dengan mempelajari rumah adat dan pakaian adat, siswa dapat lebih mengenal keberagaman budaya Indonesia serta rasa bangga dan cinta terhadap budaya tersendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan demonstrasi alat peraga. Pada tahap ini, guru menjelaskan cara kerja alat peraga keberagaman budaya yang saya buat ini kepada siswa secara langsung dengan memperkenalkan materi-materi yang mudah dipahami. Nah, dengan ini guru itu menjadi terbantu karena pasti siswa lebih cepat memahami materi yang disampaikan. Nah, demonstrasi ini dilakukan dengan menunjukkan setiap bagian alat peraga sambil memberikan penjelasan mengenai budaya yang ditampilkan. Nah, yang pertama kita pasti kenalkan dulu apa sih itu budaya. Budaya adalah cara hidup yang dimiliki suatu kelompok masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya, adat istiadat, bahasa, pakaian adat, tarian daerah, makanan khas, kesenian, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada perkenalan dari seperti ini, submaterinya. Seperti pakaian adat dan rumah adat. Nah, itu tuh nanti dijelaskan secara rinci dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa. Selanjutnya, guru membuka alat peraga yang berisi rumah adat dan tarian adat dan menjelaskan apa sih fungsi rumah adat dan apa sih fungsi tarian daerah, dan menjelaskan nama-nama tarian yang ada di Indonesia serta berasal dari mana rumah adat maupun tarian tersebut. Nah, selama demonstrasi berlangsung, siswa diajak untuk berdiskusi mengenai keberagaman budaya. Bisa juga menggunakan pertanyaan pemantik untuk mengukur sejauh mana siswa memahami keberagaman budaya. Dengan cara ini, siswa dapat belajar sambil bermain sehingga suasana pembelajaran menjadi lebih menarik, aktif, dan menyenangkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat apa isi dari keberagaman budaya tersebut. Nah, di sini saya ambil dua, yaitu rumah adat dan pakaian adat. Rumah adat adalah rumah tradisional yang memiliki ciri khas suatu daerah atau suku di Indonesia. Setiap rumah adat memiliki fungsi dan keunikan yang berbeda-beda, sesuai dengan budaya serta kondisi lingkungan daerah masing-masing. Jadi, rumah adat itu merupakan rumah ciri khas dari setiap daerah. Seperti di alat peraga ini kan ada rumah joglo. Nah, ini tuh dari Jawa Tengah. Nah, seperti inilah contoh-contoh rumah adat. Jadi punya ciri khas tersendiri dibandingkan dengan daerah lain atau provinsi lain. Ini yang kedua, yaitu pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian tradisional yang digunakan oleh masyarakat daerah tertentu yang menjadikan identitas atau ciri khas budaya mereka. Pakaian adat biasanya dipakai secara rutin atau saat acara penting seperti adat, pernikahan, dan pertunjukan budaya, dan peringatan hari besar. Setiap daerah memiliki pakaian adat dengan bentuk warna dan corak yang berbeda sesuai dengan adat istiadat setempat. Sebagai contoh, pakaian adat ule balang berasal dari Aceh, kebaya berasal dari Jawa, bundo ganduang berasal dari Sumatera. Nah, itu sedikit contoh dari saya mengenai pakaian adat. Jadi pakaian adat itu merupakan atribut atau ciri khas
tersendiri dari suatu daerah yang menggambarkan, oh ini loh pakaian dari Dayak, oh ini loh pakaian dari Jawa, seperti itu. Jadi merupakan identitas suatu budaya atau suatu suku di Indonesia ini. Nah, melalui demonstrasi ini, siswa diharapkan lebih mudah memahami materi keberagaman budaya serta mampu menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, jadi yang diharapkan tuh siswa dapat mengetahui dan mampu mengimplementasikan terhadap kehidupan yang nyata atau di luar sekolah. Ketika ada budaya yang berbeda, kita harus menghargai budaya tersebut. Kita sampai di ujung pembahasan, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah keberagaman budaya Indonesia adalah kekayaan bangsa yang sangat berharga dan harus kita jaga. Dengan menggunakan alat peraga ini, diharapkan siswa dapat lebih mudah memahami berbagai budaya yang ada di Indonesia. Selain menambah pengetahuan, pembelajaran ini juga mengajarkan pentingnya sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia itu menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pembahasannya sudah selesai. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.